Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama anggota keluarga kita. Kita akan bersama-sama membangun satu ibadah Patuen. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Bahwa ibadah kita pada sore hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan segala isi bumi ini dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 3, kita pujikan 1 dan 4. Bapak Ibu yang terkasih dan saudaraku, Nats pada sore hari ini yang mengantar kita masuk dalam ibadah diambil dari 2 Efesus 10. Begini firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah dalam Kristus tidak hanya menginginkan kita melakukan perbuatan, tetapi kita hidup dalam perbuatan yang baik. Kita jalani kehidupan dengan melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Mari kita sambut Nats ini, kita memuji Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama. Yesus Kristus
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami hanya haturkan kepadamu, ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu bahwa atas kasih penyertaan-Mu ya Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami bersama seluruh keluarga kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah yang boleh Engkau berikan bagi kami, di mana kami bersama seluruh anggota keluarga kami duduk bersama membangun satu ibadah ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas semuanya berkat yang boleh kami terima. Biarlah semua ini boleh kami lakukan di dalam nama-Mu. Tuhan, ampuni kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Untuk itu kami datang kepadamu, ampuni kami. Biarlah lewat pengampunan yang Kau berikan bagi kami, Engkau layakkan kami untuk ikut dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk kami memahami sapaan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman bagi kami, mampukan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 20. Matius 20 ayatnya ya, 26 sampai 28. Begini firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, ada satu cerita tentang dua binatang peliharaan. Terhadap majikannya, kucing berpikir, kau memberiku makan dan tempat tinggal, kau mengelusku, kau mengasihiku, berarti kau adalah pelayanku. Sedangkan si anjing berpikir demikian terhadap majikannya, kau memberiku makan dan tempat tinggal, kau senantiasa mengelusku, kau senantiasa mengasihiku, kau pasti adalah tuanku. Saudaraku, Bapak Ibu, seseorang yang memiliki sikap hati seperti kucing justru memandang kebaikan Tuhan sebagai hal yang sudah seharusnya ia dapatkan. Ia menempatkan Tuhan sebagai pelayan yang ada untuk melayani segala keinginannya dan nafsunya. Sedangkan seorang yang memiliki hati seperti anjing akan memandang kebaikan Tuhan sebagai pernyataan kemuliaannya.
sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sehingga orang tersebut menempatkan Tuhan sebagai tuannya, dan orang tersebut akan menyerahkan dirinya untuk melayani dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, baru saja kita merayakan Jumat Agung. Kita mengenang kematian Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya pengorbanan dan keselamatan yang diberikannya secara gratis kepada kita. Darahnya yang membasuh semua dosa kita agar kelak kita dapat masuk ke kerajaan Bapa di surga. Sungguh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bersedia menderita dan mati untuk menggantikan orang lain. Yesus menderita mulai memikul salib di Golgota, dicemooh sepanjang jalan, dicambuk 39 kali, dipaku tangannya dan kakinya di kayu salib, sehingga darahnya mengucur. Dia dimahkotai dengan duri, lambungnya ditusuk dengan lembing. Saudaraku, Tuhan sangat menyayangi kita. Dia mau berkorban untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih masuk dalam pandemi virus COVID-19. Situasi ini yang membuat kita bingung, serba tidak enak. Nah, dalam situasi seperti ini, Tuhan masih mengingatkan kita, membuka mata kita dan membuka mata setiap orang. Sudah 2 bulan ini kita memasuki masa COVID-19 ini, banyak kesulitan yang menimpa kita dan memaksa kita untuk melepaskan semua kesenangan dan kebanggaan kita. Tanpa kita sadari, selama kita menjalani kehidupan kita menomor sekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Dan lewat pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Iman kita diuji oleh Tuhan. Kita diminta untuk menghancurkan semua berhala kita dan membangun kembali hubungan dengan Tuhan dan dengan keluarga kita. Kita diingatkan saat ini. Yang suka memberhalakan uang, sekarang ekonomi runtuh. Yang memberhalakan pekerjaan, sekarang tidak bisa pergi bekerja. Banyak kantor yang tutup, banyak perusahaan yang tutup. Yang memberhalakan pergaulan, sekarang juga tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Yang memberhalakan makan minum, sekarang banyak kafe dan restoran yang tutup. Yang suka jalan-jalan, tur, atau liburan, atau jalan-jalan ke mall,
Banyak saat ini mal yang tutup. Tempat-tempat wisata juga tutup. Kereta api juga tidak jalan. Penerbangan pun cancel semua. Saudaraku, saat ini wabah virus, kita diajak untuk melihat banyak saudara kita yang terpapar, yang di rumah sakit saat ini terbaring di kelas yang sama. Tidak ada kelas VIP, tidak ada kelas VVIP, semua sama. Orang yang banyak harta, orang miskin sekarang bersatu, terpapar di kelas yang sama. Mereka berjuang melawan penyakit COVID-19 ini dengan pelayanan yang sama. Tidak ada beda antara kaya dan miskin. Saat meninggal pun di peti yang sama. Tidak bisa memilih peti yang mahal, yang mewah, yang berlapis emas. Saat ini semua sama. Dan tidak bisa ditemani oleh kerabat tercintanya, orang-orang yang terdekat ke liang lahat. Orang kaya di saat sehat, orang semua mendekat. Di saat terdampak, terpapar virus yang mematikan ini, walaupun kaya raya, semua menjauh. Bahkan gedung gereja pun yang mewah, yang mahal, sekarang ini juga semua kosong. Saudaraku, kita diingatkan oleh Tuhan. Tiba waktunya untuk semua menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di dalam hati kita masing-masing. Apalagi yang bisa kita sombongkan? Apalagi yang bisa kita bangga-banggakan dalam keadaan seperti ini? Saat ini yang kita butuhkan hanya makan dan udara. Udara untuk kita hidup, kita hirup. Kita semua hanya ingin hidup. Apa arti bergelimang harta? Apa arti jabatan dan kekuasaan jika ajal menjemput? Semua tidak bisa menyelamatkan kita. Saudaraku, Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, sungguh baik. Tuhan tidak merancang kita untuk hancur. Kita semua saat ini diberi waktu, diberi kesempatan untuk introspeksi, melihat diri kita sendiri dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup? Apa tujuan hidupku sekarang? Apa tujuan hidupku setelah masa pandemi COVID-19 ini lewat? Mari kita bertanya, mengapa Tuhan masih menyelamatkan aku dan mengizinkan orang lain terpapar dan mati? Manfaat apa yang harus kubawa untuk sesamaku manusia? Apa yang harus kulakukan dengan sisa hidupku untuk Tuhan? Sehingga Tuhan memberi aku kesempatan hidup. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita?
Apa yang harus kita lakukan dalam sisa hidup kita ini? Seperti dalam Matius 20 ayat 28 bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudaraku dan Bapak Ibu, bagaimana kecondongan hati kita di saat masa pandemi COVID-19 ini? Seperti kucingkah atau seperti anjingkah kita? Bagaimana kita menganggap pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita? Kita menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhankah? Atau kita malah mengharapkan Tuhan yang selalu melayani kita? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita diingatkan untuk juga menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita diminta untuk mengikuti jejak Yesus. Saat ini banyak pribadi atau keluarga yang sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita di tengah masa pandemi COVID ini. Mari kita mengulurkan tangan kita, memberikan mereka bantuan. Maukah kita mengorbankan, memberi pikiran kita, tenaga kita, kemampuan kita, materi kita, apapun yang kita miliki? Perlu kita ingat, hidup kita ini tidak sekedar menumpuk harta, melainkan kita juga harus menumpuk kebajikan. Hidup tidak hanya berpikir apa yang akan kita tuntut, apa yang akan kita dapatkan, tetapi juga apa yang sudah kita berikan dan seberapa besar keikhlasan kita. Mumpung masih ada kesempatan bagi kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi dalam hidup kita. Kita masih bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Hanya atas kasih-Nya, semua atas kehendak-Nya, kita masih boleh bertemu. Saudaraku, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan apapun yang bisa kita serahkan untuk saudara-saudara kita. Dia datang untuk melayani. Kita pun diminta untuk melayani. Tuhan menghendaki kita hidup kudus dan tetap tekun mengupayakan keselamatan melalui hidup. Hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita mengasihi Allah, kita pun juga harus mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari dalam hidup kita harus saling menyenangkan hati Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan.
Saudaraku, saat ini saya mengajak semua untuk menyerap lirik lagu apa yang sudah dinyanyikan oleh Epit GHD. Judulnya Masih Ada Waktu. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti bersama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan beban perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari mendengarkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemilang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh, du-du-du, 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 oh, du-du-du, du-du-du, du-du-du. Saudaraku yang terkasih, lagu dari Epit GAD tadi yang diberi judul Masih Ada Waktu, kita semua diberi kesempatan untuk introspeksi kembali bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terutama saat ini banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Mari, mumpung masih ada waktu, kita diberi hidup oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini dengan rasa syukur. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan kidung pujian
302. Mari kita pujikan bersama-sama. Setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan seluruh keluarga kami masing-masing. Kami boleh mendengar dan memahami sapaan firman-Mu. Di dalam situasi seperti ini, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku sesuai dengan firman-Mu, dengan berbagi kasih kepada saudara-saudara yang sangat menderita pada saat ini. Ada yang terdampak dengan kehilangan pekerjaan, yang terpapar virus, seperti yang sudah Engkau lakukan, bahwa Engkau datang untuk melayani. Kami pun diminta untuk juga melayani pada saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini yang saat ini berjuang menuntaskan pandemi COVID ini. Kami memohon penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara ini, agar permasalahan ini segera bisa diatasi dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa ini, siapapun yang terlibat, tuntun mereka, Engkau curahkan hikmat-Mu, biarlah mereka mampu menjalani tugas ini dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan, para dokter dan perawat. Kami memohon sertai mereka, di dalam mereka melakukan tugas-tugas suci mereka. Tuhan, lindungi mereka, dan berilah mereka kesehatan dan semangat yang tinggi. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh warga jemaat-Mu, khususnya di jemaat ini. Hanya kepadamu kami serahkan kehidupan mereka dan kesehatan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang terdampak, oh Tuhan, kami memohon berkat-Mu. Beri mereka kesabaran, beri mereka kemampuan untuk menjalani semuanya ini. Tuhan, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Terimalah Tuhan Yesus, inilah wujud syukur kami kepadamu, tidak hanya berupa uang, tetapi tenaga, pikiran, waktu, dan apapun juga boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan, pujian kami, doa kami, dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama-Mu. Dan Engkau sendiri yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita memuji Kidung Jemaat 338. Akhiri ibadah kita pada saat ini, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas kita semuanya, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.